Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Zen dengan nomor Indo Mahasiswa 12140322358. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi bisnis lintas budaya. Tahu nggak sih, komunikasi memegang peranan penting dalam lingkup bisnis, termasuk pada mereka yang terlibat dalam bisnis internasional. Kemampuan berkomunikasi yang handal sangat penting untuk meraih sukses di tengah persaingan yang semakin ketat di era globalisasi saat ini. Karena itu, perusahaan banyak mengupayakan pengembangan strategi dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkup bisnis. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia karena manusia tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi. Komunikasi memungkinkan manusia untuk berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di pasar, dan di tempat lainnya. Namun, perlu diakui bahwa komunikasi antar budaya selalu mengandung potensi perbedaan budaya. Oleh karena itu, informasi budaya mengenai pelaku-pelaku komunikasi yang terlibat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses komunikasi yang efektif. Komunikasi lintas budaya juga menjadi kebutuhan bagi orang untuk Komunikasi lintas budaya juga menjadi kebutuhan bagi semua orang untuk menjalin hubungan yang baik dan memuaskan, terutama bagi mereka yang memiliki budaya yang berbeda. Pada awalnya, studi lintas budaya berasal dari perspektif antropologi sosbud yang bersifat depth description, yaitu penggambaran mendalam tentang perilaku komunikasi berdasarkan kebudayaan tertentu. Sehingga di awalnya komunikasi lintas budaya diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok suku, bangsa, dan ras yang berbeda negara. Alasannya karena beda negara pasti beda kebudayaannya. Sebaliknya adalah komunikasi antar budaya yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suatu bangsa yang sama. Studi KLB berkembang dari studi mengenai antropologi budaya yang mempelajari proses-proses komunikasi dalam berbagai ragam budaya yang berbeda. Melalui pemahaman lintas budaya, akan ditarik serat-serat perbedaan atau persamaan lintas budaya secara individu atau masyarakat. Selanjutnya dapat pula diidentifikasi unsur-unsur yang dapat menggelengkan komunikasi. Tentu saja, untuk memahami budaya orang lain, setiap perilaku komunikasi harus terlebih dahulu memahami budayanya sendiri. Dengan kesadaran lintas budaya, selanjutnya akan muncul sikap saling menghargai bagi setiap kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Komunikasi lintas budaya atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi antar budaya bersifat informal, personal, dan tidak selalu terikat antar bangsa atau antar negara. Lalu, apa itu komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Pada hubungan tersebut, paling tidak ada salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut sebuah perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat kaya dengan aneka macam budaya merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Dengan melihatnya perkembangan tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Pemahaman yang baik terhadap bagaimana masyarakat suatu negara bersikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mereka di musim-musim tertentu sangatlah diperlukan bagi apalagi para pelaku bisnis. Semakin banyak pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia, semakin banyaknya pola kerja sama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia,
saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Ada beberapa definisi komunikasi bisnis lintas budaya yang dikutip oleh Ilya Sunarwinadi berdasarkan pendapat para ahli, yaitu ada dari menurut Sitaram, komunikasi bisnis lintas budaya adalah seni untuk memahami dan saling pengertian antara khalayak yang berbeda kebudayaan. Yang kedua yaitu ada menurut Rich, komunikasi lintas budaya terjadi ketika orang-orang berbeda kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu menurut Carly Hadut, komunikasi antar budaya adalah pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam konteks perbedaan kebudayaan yang menghasilkan efek-efek yang berbeda. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting. Artinya bagi terjalin harmonisasi bisnis di antara mereka. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Gimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan, termasuk internet, maupun lisan atau bertatap muka langsung. Semakin banyaknya pola, kerjasama, maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia, saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Artinya, komunikasi lintas budaya itu penting di saat ini, karena bisa sebagai pertukaran informasi antar negara atau wilayah, mempererat hubungan kerjasama antar negara atau wilayah. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah. Selanjutnya, memahami budaya dan perbedaannya. Budaya, apa sih budaya itu? Budaya didefinisikan bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang setiap ahli. Menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangat banyak, variatif, termasuk di dalam bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian itu juga mengidentifikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya. Budaya juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama budaya material. Budaya material tersebut terbagi dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Suatu cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, termasuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, yaitu organisasi sosial. Ya, organisasi sosial yaitu suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lainnya dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu estetika, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar, agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Yang kelima yaitu bahasa. Cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain.
kita masuk ke tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu yang pertama formal, yang artinya sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan bersifat resmi atau formal. Contohnya mengetuk pintu atau mengucapkan salam ketika seseorang masuk ke ruangan pimpinan atau lainnya. Yang kedua yaitu informal. Informal budaya yang lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, yang dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui apa alasannya mengapa hal itu dilakukan. Contohnya rapat. Misalnya kayak rapat itu jam 8 kan. Tapi praktiknya jadi di undangannya itu jam 8. Sedangkan mulainya tuh ngaret gitu. Misalnya kayak jam 8.30 atau jam 9 gitu. Yang terakhir yaitu teknis. Teknis yaitu bukti-bukti atau aturan yang merupakan hal yang penting. Yaitu ada penjelasan yang logis mengapa hal tersebut harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Menurut Wolf dan Thiel, secara umum, budaya mempengaruhi komunikasi melalui yang pertama itu stabilitas. Kondisi budaya dapat stabil namun dapat pula berubah. Stabil tidaknya, masyarakat dapat mempengaruhi cepat lambat proses penerimaan informasi. Yang kedua, kompleksitas. Setiap budaya berbeda dalam hal penerimaan informasi dan penyampaian informasi atau high context dan low context. Yang ketiga, komposisi, yaitu dapat tersusunnya dari banyak subbudaya. Yang keempat yaitu penerimaan. Budaya yang satu dan budaya yang lain berbeda dalam hal penerimaan terhadap orang asing. Ada contoh studi kasus komunikasi bisnis lintas budaya, yaitu contohnya etika komunikasi bisnis budaya Italia pada perusahaan Leo Vincedi Indonesia. Komunikasi efektif akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan atau bisnis yang sedang dilakukan. Setiap komunikasi berpotensi menjadi komunikasi antar budaya karena perbedaan latar belakang. Memunculkan adanya perbedaan budaya. Komunikasi dan budaya merupakan suatu timbal balik, begitupun dalam bisnis. Perbedaan budaya mempengaruhi kita dalam melakukan proses komunikasi dengan lawan bicara. Di era bisnis yang dialami oleh negara kita, banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang tentunya menuntut kita untuk mengenal komunikasi lintas budaya dan etika bisnis perusahaan asing. Budaya yang ada pada perusahaan Leo Vince, orang-orang Italia di Leo Vince yang bekerja pada cabang Indonesia, mereka cenderung melakukan poin-poin tersebut. Namun, mereka juga tidak segan dan terbuka untuk berdiskusi dengan orang-orang Indonesia untuk lebih mengenal bagaimana budaya kerja di Indonesia, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dan optimal dalam bisnis yang berjalan. Menurut Larry Berna, sumber kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya yaitu ada 4. Yang pertama, asumsi terhadap kesamaan. Yang kedua, perbedaan bahasa. Yang ketiga, misinterpretasi terhadap gaya bahasa nonverbal. Yang keempat, prekonsepsi dan stereotip. Itulah komunikasi bisnis lintas budaya yang dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.